Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adikku, di kesempatan kali ini Kak Abu Lukman akan bercerita tentang sedekah yang salah. Maksudnya Kak Abu Lukman? Sedekah yang salah? Salah apanya? Nah, adik-adik, hari ini Kak Abu Lukman mau cerita sedekah yang salah, artinya salah diberikan kepada orang yang salah. Artinya dia bersedekah, harusnya sedekah itu kepada orang fakir miskin, ternyata dia salah, sedekahnya bukan kepada orang fakir miskin. Tapi dia dapat pahala. Loh, kok bisa? Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Cerita ini dimulai dari seorang laki-laki yang ingin bersedekah. Yang menceritakan cerita ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Artinya ini cerita yang benar-benar terjadi. Nah, ada seorang laki-laki yang dia pengen bersedekah. La atasaddaqanna bi sadaqatin. Saya ingin bersedekah dengan sesuatu sedekah untuk saya ini. Saya ingin bersedekah. Akhirnya laki-laki ini membawa hartanya malam-malam. Artinya dia sedekahnya malam-malam supaya gak ketahuan banyak orang bersedekahnya. Dia bawa, dia cari orang yang kira-kira butuh sedekahnya. Kalau orang pakai mobil mungkin ya nggak perlu sedekah, ya orang yang punya rumah besar nggak perlu. Tapi dia cari orang yang di malam-malam ini kelihatan orang susah. Dia ketemu, akhirnya dia kasih sedekahnya. Insyaallah, ini orang baik sekali adik-adik ya. Orang yang ingin mencari pahala dari Allah, benar-benar niat ingin bersedekah, dan dia sedekahnya malam-malam lagi supaya nggak ketahuan banyak orang. Kalau siang-siang bisa kelihatan banyak orang, nanti dia dipuji, sedekahnya nggak dapat pahala karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, dia benar-benar pengen bersedekah, sedekahnya malam-malam lagi. Nah, tapi ternyata sedekahnya salah alamat. Maksudnya salah alamat gimana Kak Abu Lukman? Orang yang dia sangka orang susah yang butuh diberikan sedekah, ternyata bukan. Karena besoknya orang-orang berkata bahwa sedekahnya itu sampai kepada seorang pencuri. Pencuri itu artinya orang yang suka mengambil uang atau harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang gak benar. Itu pencuri. Diam-diam suka ngambil uang punya orang lain. Masa yang kayak gini harus dikasih sedekah? Harusnya pencuri itu dihukum. Bahkan di dalam Islam, orang yang suka mencuri, tangannya dipotong. Ternyata sedekah yang tadi malam, yang dapat sedekah itu seorang pencuri. Apa yang terjadi? Ketika si laki-laki ini tahu sedekah saya, ternyata yang dapat seorang pencuri. Dia nggak sengaja, sangka dia ini orang susah. Ternyata pencuri. Begitu tahu sedekahnya yang dapat seorang pencuri, apa kata si laki-laki ini? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji. Waduh, adik-adik, ini bagus sekali ya. Ternyata walaupun dia tahu dia salah, sedekahnya yang dapat seorang pencuri, tapi dia tidak mengeluh. Dia tidak bilang aduh. Dia nggak bilang kacau. Dia nggak bilang celaka. Enggak. Dia malah bilang apa? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Artinya memang ini laki-laki yang soleh, yang memuji Allah dalam setiap keadaan. La atasaddaqanna bi sadaqatin. Saya akan bersedekah lagi deh dengan sedekah saya. Artinya dia udah salah sedekahnya,
Bukannya bilang, kalau gitu saya nggak mau sedekah lagi. Enggak, dia malah bilang saya mau sedekah lagi. Akhirnya malam-malam yang kedua, dia bawa lagi sedekahnya. Dia cari orang yang susah. Ternyata dia ketemu dengan perempuan yang kelihatan susah. Dia kasih sedekahnya. Oh, Masya Allah. Sedekah yang kedua yang dapat perempuan yang susah. Akhirnya besok dia dengar, ternyata sedekahnya salah lagi. Sedekah yang kedua, ternyata yang dapat perempuan pelacur. Apa itu perempuan pelacur, Kak Abu Lukman? Perempuan yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa yang membuat Allah marah. Jadi ini perempuan yang berbuat dosa malah dapat sedekah. Begitu tahu si laki-laki ini, ternyata sedekah yang kedua ini salah lagi. Apa kata dia? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji. Ternyata salah lagi yang kedua. Ya udah 2 kali salah, tetapi dia masih memuji Allah. Bahkan setelah memuji Allah, apa kata dia? La atasaddaqanna bisadaqatin. Saya mau sedekah lagi deh. Nggak putus asa adik-adik. Nggak nyesel. Walaupun udah 2 kali salah, saya mau sedekah lagi yang ketiga. Akhirnya yang ketiga malam-malam dia bawa lagi sedekahnya. Udah 2 kali salah nih, dia harus nyari yang bener-bener nih orang-orang yang susah yang harus dapat sedekah. Dia lihat malam-malam lagi, namanya malam-malam nggak jelas ya adik-adik ya. Dia ketemu dengan kelihatannya orangnya ini butuh sedekah. Dia kasih sedekahnya. Berarti udah 3 kali. Begitu yang ketiga ini dia sudah sedekah. Besoknya orang-orang ngomong lagi, ada sedekah ternyata sampai bukan pada orang miskin. Ternyata sedekahnya yang ketiga ini disampaikan oleh orang-orang sampainya kepada orang kaya. Loh, kok bisa Kak Abu Lukman? Bisa aja adik-adik. Ada orang kaya yang sedang duduk-duduk atau kelihatan susah, ya. Jadi si laki-laki ini ternyata salah, disangkanya orang susah, disangkanya orang miskin, disangka orang fakir, orang yang nggak punya makanan, nggak punya uang. Dia ini sedekah ke dia. Begitu dia sedekah, besoknya orang-orang ngomong sedekahnya sampainya sama orang kaya. Apa kata dia? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji. Saya udah 3 kali sedekah kepada pencuri, sedekah kepada pelacur, sedekah kepada orang kaya. 3 kali salah. Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Ternyata Allah mengirim utusannya. Utusan Allah. Masya Allah adik-adik. Utusan Allah itu para malaikat. Utusan Allah itu Nabi. Itu utusan Allah. Allah mengirim utusannya untuk memberitahu laki-laki yang salah sedekah ini. Apa? Allah ingin memberitahu sedekahnya kepada pencuri ini semoga membuat si pencuri ini yang biasanya ngambil uang orang diam-diam, semoga dia berhenti dari mencuri. Artinya apa? Bisa jadi si pencuri ini setelah dapat sedekah, tadinya mau nyuri, saya nggak mau nyuri, udah ada yang ngasih uang. Bisa jadi saya nggak mau nyuri lagi . Tuh. Kemudian juga dikasih tahu sedekahmu kepada pelacur ini, perempuan yang berbuat fahisyah, berbuat dosa ini, mudah-mudahan dengan sedekah kamu membuat dia, semoga dia berhenti dari melacur, berhenti dari perbuatan dosa. Karena ada orang yang berbuat dosa, melacur untuk nyari uang. Mudah dapat uang dari kamu, dia berhenti, dia nggak lagi melacur. Terus yang ketiga, semoga sedekah kamu kepada orang kaya ini membuat orang kaya ini mengambil pelajaran. Agar uangnya ini juga disedekahkan kepada orang lain. Karena ternyata ada orang yang bersedekah kepadanya.
Kelihatan susah diberikan sedekah oleh orang lain. Padahal dia orang kaya. Harusnya dia ingat kekayaannya ini bisa membantu orang lain. Masya Allah adik-adik. Walaupun sedekahnya salah alamat, tapi ternyata sedekahnya diterima oleh Allah. Menjadi pahala. Bahkan sampai Allah mengirim utusannya. Memberitahu laki-laki ini. Supaya dia tidak menyesal sudah bersedekah 3 kali. Walaupun 3-tiganya salah alamat. Inilah adik-adik kisah kita di kesempatan kali ini. Yang banyak pelajarannya untuk kita. Di antaranya kita ini kalau sudah berniat untuk berbuat baik, berusaha melakukan kebaikan, ternyata salah. Ternyata Allah Maha Pengasih dan penyayang. Allah menerima amal ibadah kita. Walaupun ada salahnya karena kelemahan kita, ketidakmampuan kita yang gak kita sengaja. Allah Maha Pengasih dan penyayang. Allah terima amal ibadah walaupun ada salahnya karena tidak disengaja. Ini benar-benar adik-adik keindahan Islam. Allah melihat hati kita dan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu perbuatan kita yang ingin berbuat sebaik-baiknya. Allah tahu. Maka Allah menerima amal ibadah. Kita nggak perlu ibadah dilihat orang, dipuji orang, dinilai orang. Orang-orang ngomong ini sedekah salah, ini sedekah untuk pencuri, ini sedekah untuk pelacur, ini sedekah untuk orang kaya. Itu kata orang. Tapi Allah menerima ibadahnya. Karena niatnya sudah baik, sudah ikhlas. Dia sudah berusaha sebaik-baiknya, ternyata salah. Allah tetap menerima ibadah. Karena itu adik-adik, jangan malas untuk berbuat baik. Niatkan dalam hati kita berbuat baik. Saya ingin bersedekah. Qadarullah gak punya uang. Allah terima niat kita. Allah jadikan pahala. Bisa jadi itu yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Kalau udah punya uang, sedekahlah semampu mungkin kepada orang yang membutuhkannya. Kalau salah, ternyata orang yang kita kasih tidak membutuhkannya, Allah tetap memberikan pahala. Karena Allah melihat hati kita dan melihat perbuatan kita yang kita usahakan sebaik-baiknya. Kalau ada salahnya, Allah Maha Pengasih dan penyayang. Dan Allah juga Maha Pengampun, Al-Ghafurur Rahim. Karena itu adik-adik, Nabi SAW menceritakan kisah ini supaya kita jangan ingin berbuat baik kalau semuanya sudah jelas, sudah baik. Kita udah tahu orang yang akan kita kasih dan enggak. Allah menyuruh kita berusaha dengan ikhlas. Berusaha melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Belajar seperti orang tadi malam-malam supaya ikhlas, gak kelihatan orang. Nyari orang yang tepat. Ternyata masih salah juga. Allah mengampuni. Alhamdulillah. Islam indah sekali. Semoga adik-adik kita semakin semangat beribadah. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Ini saja kisah Kak Abu Lukman di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.